fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Sudah 2 hari ajang bergengsi di kawasan ASEAN, yakni Piala AFF, resmi digelar. Tercatat ada 4 pertandingan yang dimainkan, masing-masing 2 pertandingan di grup A dan 2 pertandingan di grup B. Untuk grup A, Thailand menjadi tim yang sangat superior. Mereka mampu mengalahkan Timor Leste dengan skor 10-0. Sementara Malaysia hampir saja mengalami kekalahan ketika melawan Kamboja. Untungnya, Harimau Malaya mampu menyamakan kedudukan sebelum laga berakhir. Dan di grup B, nasib baik dialami Vietnam dan Indonesia. 2 tim tersebut berhasil meraih 3 poin atas lawan-lawannya, yaitu Laos dan Myanmar. Tapi di sini bukan hasil pertandingannya saja yang dibahas, melainkan sisi lain dari Piala AFF, hal yang membuat semuanya pasti terkejut. Dan untuk itu, inilah sisi lain dari Piala AFF yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, sejak pertama kali diadakan tahun 1996, Piala AFF adalah ajang yang sangat bergengsi bagi tim yang ada di kawasan Asia Tenggara. Setiap tim selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di ASEAN. Untuk saat ini, Thailand menjadi tim yang paling sukses menjuarai Piala AFF, yakni sebanyak 7 kali. Kemudian disusul Singapura 4 kali, Vietnam 2 kali, dan terakhir Malaysia 1 kali. Sementara Indonesia sampai saat ini belum pernah meraih gelar juara. Prestasi terbaik mereka adalah menjadi runner-up dalam beberapa kesempatan. Tapi sayang, seiring waktu berjalan gengsi dari Piala AFF perlahan mulai berkurang. Banyak tim yang mulai tidak serius menghadapi turnamen ini. Alasannya adalah karena Piala AFF bukanlah ajang resmi dari FIFA. Untuk urusan yang satu ini ditunjukkan oleh Indonesia, di mana mereka memilih menurunkan mayoritas pemain muda. Sementara pemain utama sengaja tidak dipanggil karena mereka pastinya tidak mendapatkan izin dari klubnya di Eropa. Selain itu, keputusan dari Indonesia tersebut juga sebagai bentuk antisipasi karena Piala AFF adalah turnamen yang sangat keras, sehingga ditakutkan malah membuat pemain timnas cedera. Permainan keras dan ngawur sudah terjadi di laga perdana Indonesia. Yang dikhawatirkan Indonesia akhirnya terjadi, di mana saat bermain di laga perdana, para pemain timnas langsung menjadi korban dari kerasnya pemain Myanmar. Selain keras, pemain Myanmar juga ngawur saat bermain. Buktinya, ada salah satu pemain Myanmar yang terlihat sengaja menendang bola ke kepala Marcelino Ferdinand. Sebuah aksi yang pastinya sangat berbahaya, karena pada akhirnya Marcelino terlihat kesakitan. Momen yang membuat para pemain timnas marah dan akhirnya membuat situasi di lapangan semakin memanas. Tak hanya Marcelino, ada pemain lain yang juga mengalami cedera. Pemain itu adalah Ben Davies, bintang dari timnas Thailand. Kemarin waktu melawan Timor Leste, pemain berusia 24 tahun itu terlihat kesakitan sambil memegangi engkelnya. Sebuah bukti yang semakin memvalidasi jika Piala AFF adalah ajang yang sangat ekstrim untuk para pemain. Trompet vuvuzela viral dan vibes turnamen yang terkesan kuno.
Tak hanya kasar, ajang Piala AFF tahun ini ternyata juga berbeda dari tahun sebelumnya. Jika kalian perhatikan, bukannya lebih baik, Piala AFF tahun ini tampaknya malah kembali ke zaman dahulu. Contohnya yang terlihat dalam pertandingan antara Laos melawan Vietnam. Di laga tersebut, stadionnya tampak gelap sehingga membuat orang-orang yang menonton menjadi kurang nyaman. Selain itu, fans yang ada di stadion juga terus memainkan trompet. Trompetnya sama persis dengan yang ada di Piala Dunia tahun 2010 yang lalu yang dikenal dengan Vuvuzela. Sehingga dengan momen tersebut, banyak yang menilai jika Piala AFF tahun ini seperti tahun 2000-an. Media-media dunia soroti Piala AFF. Meski masih memiliki banyak kekurangan, nyatanya Piala AFF tetap membuat media-media luar negeri tertarik untuk meliput. Mereka langsung membuat artikel tentang tim-tim yang bermain di Piala AFF. Misalnya, baru-baru ini yang diterbitkan oleh ESPN. Mereka membahas kemenangan Indonesia atas Myanmar, yang mana media itu memuji Asnawi sebagai pahlawan di kubu Indonesia. Tak hanya timnas Indonesia, kemarin media tersebut juga membahas soal hasil imbang yang diraih Malaysia atas Kamboja. Dan terakhir, ada media asal Vietnam, yakni The Tao. Media itu membuat artikel tentang peringatan untuk timnas Indonesia yang sebentar lagi akan bertemu Vietnam di babak fase grup. Pelatih Oxford United salah menilai Piala AFF. Kalian pasti menduga jika Piala AFF adalah ajang yang tidak terkenal di luar negeri, terutama di Eropa. Dan dugaan kalian benar, karena klub maupun pelatih tak pernah mendengar apa yang namanya Piala AFF. Bahkan saking jarangnya, hal ini membuat pelatih Marcelino di Oxford United dibuat bingung dengan Piala AFF. Pelatih asal Inggris itu awalnya menyangka jika Piala AFF adalah turnamen kelompok umur dan digelar dengan waktu yang cukup lama. Itu adalah kompetisi kelompok usia, kompetisi terpanjang yang saya baru dengar, tetapi dia tidak akan gabung kita hingga setidaknya akhir Desember, kata Des Buckingham pada media. Kini dengan segala kerendeman Piala AFF, kita sebagai penikmat sepak bola mau tak mau harus memperhatikan turnamen ini. Apalagi juga ada timnas Indonesia yang tengah berjuang. Jadi, untuk semuanya, nikmati saja dan mari dukung timnas agar bisa meraih hasil maksimal. Untuk selanjutnya, Indonesia akan melawan Laos. Pertandingan itu akan dimainkan di Stadion Manahan Solo pada tanggal 12 Desember mendatang. Jadi itulah hal-hal berbeda yang ada di ajang Piala AFF tahun ini. Hal yang membuat turnamen Piala AFF malah seperti kembali ke zaman dulu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.